Halo teman-teman semua, pada kesempatan kali ini kami dari mahasiswa Universitas Katolik Musikaritas Program Studi Akuntansi, Fakultas Bisnis dan Akuntansi ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Tanggung Jawab dan Tujuan Audit. Ini adalah materi dari mata kuliah Pemeriksaan Akuntansi 1 dari kelas PA 401 dengan dosen pengampu Ibu Dr. Hajah Mutiara Maimunah, Sarjana Ekonomi, Magister Sains, Akuntan, Chartered Accountant, Konsultan Pajak, Certified Public Accountant. Namun sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Florentin Saveria dengan NIM 1821008 dari kelas PA 401. Perkenalkan, nama saya Melisa Herman dengan NIM 1821010, Program Studi Akuntansi, Fakultas Bisnis dan Akuntansi, Universitas Katolik Musikaritas. Halo teman-teman semuanya, jadi nama saya Ferin Wijaya dengan NIM 1821026. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Katolik Musikaritas. Nah, pada kesempatan kali ini, saya dan kedua rekan saya akan melakukan presentasi bab 6 mengenai tanggung jawab dan tujuan seorang auditor. Selamat menyaksikan! Pertama yang akan kita bahas yaitu tujuan pelaksanaan audit atas laporan keuangan. Standard Auditing American Institute of CPA yang terklarifikasi telah menyatakan bahwa tujuan audit adalah untuk menyediakan pemakai laporan keuangan suatu pendapat yang diberikan oleh auditor tentang apakah laporan keuangan disajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan kerangka kerja akuntansi keuangan yang berlaku. Jadi, tujuan audit ini adalah untuk menyampaikan pendapat auditor tentang laporan keuangan ke pemakai laporan keuangan. Apakah laporan keuangan tersebut adalah wajar tanpa pengecualian, wajar tanpa pengecualian dengan kalimat penjelas, wajar dengan pengecualian, tidak wajar atau menolak untuk memberikan pendapat. Pendapat auditor ini sering digunakan untuk menambah tingkat keyakinan pemakai laporan keuangan yang bersangkutan. Dalam mengeluarkan pendapat, auditor memerlukan bukti. Nah, bukti-bukti ini diperlukan oleh auditor untuk yang pertama, membuat kesimpulan apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar. Yang kedua, untuk menentukan tingkat keefektifan pengendalian internal. Jika auditor yakin bahwa laporan keuangan tidak disajikan secara wajar dan juga tidak dapat mencapai kesimpulan karena memang bukti-bukti tidak mencukupi, maka auditor memiliki tanggung jawab untuk memberitahu ke pemakai laporan keuangan melalui laporan auditor. Setelah penerbitan, jika memang fakta-fakta yang ada mendukung bahwa laporan keuangan tersebut tidak disajikan secara wajar, maka auditor harus memberitahu pengadilan atau lembaga pengatur bahwa ia telah melaksanakan audit secara tepat dan telah menarik kesimpulan yang layak. Selanjutnya adalah tanggung jawab manajemen dan tanggung jawab auditor. Tanggung jawab manajemen dan tanggung jawab auditor ini merupakan dua hal yang berbeda. Tanggung jawab manajemen itu ada 3. Yang pertama itu adalah untuk mengadopsi kebijakan akuntansi yang baik. Yang kedua, untuk menyelenggarakan pengendalian internal yang memadai. Yang ketiga itu adalah untuk menyajikan laporan keuangan yang wajar. Nah, kesemuanya ini itu merupakan tanggung jawab dari manajemen, bukan merupakan tanggung jawab dari auditor. Kenapa? Karena manajemen yang menjalankan bisnis perusahaan sehari-hari, manajemen yang lebih tahu tentang perusahaannya, dan juga manajemen yang memiliki pengetahuan yang lebih mendalam akan transaksi-transaksi yang ada di perusahaannya. Dan juga terlebih lagi manajemen yang lebih mengetahui akan aktiva, kewajiban, dan juga ekuitas perusahaannya. Sedangkan kalau misalnya auditor, pengetahuan auditor itu terbatas, yaitu hanya yang diperolehnya selama proses audit saja. Nah, kemudian tanggung jawab manajemen atas integritas dan kewajaran penyajian laporan keuangan ini berkaitan dengan privilege untuk menentukan penyajian dan pengungkapan mana yang dianggap perlu. Nah, jika manajemen bersikeras dengan laporan keuangan yang diungkapkannya, padahal auditor tidak bisa menerima, maka auditor bisa mengeluarkan pendapat tidak wajar, atau bahkan auditor bisa mengeluarkan pendapat wajar dengan pengecualian, atau terlebih lagi auditor bisa mengundurkan diri.
Selanjutnya adalah tanggung jawab auditor. Tanggung jawab auditor ini ada dua. Yang pertama itu adalah untuk memperoleh keyakinan yang layak bahwa laporan keuangan secara keseluruhan telah bebas dari salah saji yang material. Kemudian yang kedua itu adalah melaporkan tentang laporan keuangan dan berkomunikasi sesuai dengan standar auditing yang berlaku. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai istilah dalam tanggung jawab auditor. Terdapat 9 istilah dalam tanggung jawab auditor. Jadi, auditor bertanggung jawab untuk menemukan salah saji yang material akibat kecurangan atau kekeliruan yang perlunya mempertahankan skeptisisme profesional ketika melakukan audit. Jadi, terdapat beberapa istilah dan frase penting dalam tanggung jawab seorang auditor. Yang pertama adalah salah saji yang material versus yang tidak material. Salah saji umumnya dianggap material jika gabungan dari kekeliruan dan kecurangan yang belum dikoreksi dalam laporan keuangan kemungkinan akan mengubah atau mempengaruhi keputusan orang yang menggunakan laporan keuangan tersebut. Yang kedua adalah kepastian yang layak. Jadi kepastian atau assurance merupakan ukuran tingkat kepastian yang diperoleh auditor pada saat menyelesaikan audit. Yang istilah ketiga adalah kekeliruan versus kecurangan. Seperti yang kita tahu, kekeliruan atau bisa yang disebut error merupakan salah saji dalam laporan keuangan yang tidak disengaja. Sementara kalau misalnya kecurangan atau fraud adalah salah saji yang disengaja. Jadi bedakan kedua kata ini. Kalau misalnya kekeliruan itu diakibatkan karena ketidaksengajaan. Tetapi kalau misalkan kecurangan merupakan kesalahan yang disengaja. Istilah selanjutnya adalah skeptisisme profesional. Jadi, ini merupakan standar auditing mensyaratkan bahwa audit dirancang sedemikian rupa agar dapat memberikan kepastian yang layak untuk mendeteksi baik kekeliruan maupun kecurangan yang material dalam laporan keuangan. Selanjutnya istilah yang kelima. Istilah yang kelima adalah kecurangan yang berasal dari pelaporan keuangan yang curang versus misapropriasi aset. Jadi, pelaporan keuangan yang curang dan misapropriasi aset berpotensi merugikan para pemakai pelaporan keuangan. Tetapi ada perbedaan penting di antara keduanya. Pelaporan keuangan yang curang akan merugikan para pemakai karena menyediakan informasi laporan keuangan yang tidak benar untuk membuat keputusan. Apabila aset disalahgunakan oleh para pemegang saham, kreditor, serta pihak lainnya, akan dirugikan karena aset tersebut tidak lagi menjadi milik pemiliknya yang sah. Istilah selanjutnya adalah UU dan regulasi memiliki pengaruh langsung terhadap laporan keuangan. Provisi dari UU dan regulasi tertentu seperti undang-undang dan regulasi pajak serta pensiun umumnya diakui memiliki pengaruh langsung terhadap jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Sebagai contoh, pelanggaran atas undang-undang pajak federal akan mempengaruhi secara langsung beban pajak penghasilan dan utang pajak penghasilan. Auditor harus memperoleh bukti yang cukup dan tepat tentang jumlah yang material serta pengungkapan yang secara langsung dipengaruhi oleh undang-undang dan regulasi tersebut. Sebagai contoh, ketika mengaudit beban pajak penghasilan untuk mengidentifikasi apakah ada pelanggaran berat atau undang-undang pajak federal atau negara bagian, auditor dapat membahasnya dengan personil klien dan memeriksa laporan yang dikeluarkan oleh Internal Revenue Service setelah selesai memeriksa SPT klien pajak. Istilah selanjutnya adalah UU dan regulasi yang tidak memiliki pengaruh langsung terhadap laporan keuangan. Provisi dari banyak undang-undang dan regulasi tidak mungkin memiliki pengaruh langsung terhadap laporan keuangan. Namun, ketaatan terhadap undang-undang dan regulasi tersebut sangatlah mendasar bagi operasi bisnis serta diperlukan untuk menghindari penalti yang material. Contohnya, termasuk mematuhi ketentuan lisensi operasi,
persyaratan keselamatan karyawan, dan regulasi tentang lingkungan. Istilah selanjutnya adalah prosedur audit ketika ketidakpatuhan teridentifikasi atau diduga. Jika auditor menemukan informasi mengenai kasus ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan atas undang-undang dan regulasi, auditor harus memahami sifat dan situasi dari tindakan tersebut. Harus diperoleh informasi tambahan untuk mengevaluasi pengaruh potensinya terhadap laporan keuangan. Istilah yang terakhir adalah pelaporan ketidakpatuhan yang teridentifikasi atau diduga. Kecuali masalah yang terlibat tidak berkaitan, auditor harus berkomunikasi dengan pihak yang bertanggung jawab atas masalah tata kelola yang melibatkan ketidakpatuhan terhadap undang-undang dan regulasi menjadi fokus auditor selama audit. Jika masalah yang terlibat diyakini bersifat disengaja atau material, hal itu harus dikomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, seperti Dewan Direksi. Sesegera mungkin, auditor juga harus mengidentifikasi apakah ada tanggung jawab untuk melaporkan ketidakpatuhan yang diidentifikasi atau diduga itu kepada pihak di luar entitas, seperti otoritas regulatori. Selanjutnya adalah siklus laporan keuangan. Siklus laporan keuangan sendiri ada dua, yaitu yang pertama pendekatan siklus untuk mensegmentasi audit. Nah, cara yang paling umum untuk membagi audit adalah dengan tetap mempertahankan hubungan yang erat antara suatu jenis transaksi dan saldo akun dalam segmen yang sama. Nah, biasanya cara ini disebut sebagai pendekatan siklus atau yang biasa kita kenal sebagai cycle approach. Nah, logika dari pendekatan ini adalah saling terkait antara suatu jenis transaksi yang dicatat dalam bentuk jurnal. Nah, seperti pada PPT yang bisa kita lihat, di mana transaksi penjualan menggunakan jurnal penjualan, transaksi penerimaan kas menggunakan jurnal penerimaan kas, transaksi akuisisi barang dan jasa menggunakan jurnal akuisisi, transaksi pengeluaran kas menggunakan jurnal pengeluaran, dan transaksi jasa dan pembayaran gaji menggunakan jurnal penggajian, dan yang terakhir adalah transaksi alokasi dan penyesuaian menggunakan jurnal umum, yang mana semuanya nanti akan dimasukkan ke dalam buku besar dan buku besar pembantu, laporan keuangan, serta neraca saldo. Yang kedua adalah hubungan antara berbagai siklus. Pada gambar di PPT, mengilustrasikan hubungan di antara berbagai siklus. Siklus-siklus tersebut tidak memiliki titik awal maupun akhir, kecuali disposisi awal dan akhir perusahaan. Pada mulanya, suatu perusahaan dimulai dengan memperoleh modal, dan biasanya modal tersebut berbentuk kas. Dan dalam perusahaan manufaktur, kas biasanya digunakan untuk membeli bahan baku, membeli aktiva tetap, serta membeli barang dan jasa yang berkaitan dengan proses pembuatan persediaan, yaitu pada siklus akuisisi dan pembayaran. Dan dengan alasan yang sama, kas juga digunakan untuk memperoleh tenaga kerja, yaitu pada siklus penggajian dan personalia. Akuisisi dan pembayaran serta penggajian dan personalia memiliki sifat yang sama, tetapi fungsi-fungsinya berbeda, sehingga bisa dilakukan pemisahan antara kedua siklus tersebut. Nah, gabungan hasil dari kedua siklus tersebut adalah persediaan atau pada siklus persediaan dan pergudangan. Kemudian pada titik berikutnya, persediaan tersebut dijual sehingga menghasilkan penagihan serta perolehan kas atau pada siklus penagihan serta penjualan. Nah, kas yang diperoleh tadi kemudian digunakan untuk membayar dividen serta membayar bunga. Dan jika tidak membayar dividen dan bunga, perusahaan akan melakukan perluasan modal atau memulai kembali siklus-siklus tersebut. Nah, untuk perusahaan jasa juga begitu, mereka saling terkait dengan cara yang hampir sama, yaitu penagihan dan perolehan kas, walaupun tidak memiliki persediaan. Karena dia perusahaan jasa, jadi tidak memiliki persediaan. Selanjutnya, menetapkan tujuan audit. Auditor dalam melakukan audit atas laporan keuangan itu menggunakan pendekatan siklus, yang berarti auditor melakukan pengujian atas transaksi, saldo, dan penyajian dan pengungkapan.
Pada gambar dapat dilihat bahwa terdapat 4 kelas transaksi yang menentukan nilai saldo akhir dari piutang usaha. Pada gambar juga dapat dilihat bahwa terdapat saldo awal dari piutang usaha sebesar 17.521 yang mana bisa dipercaya dan juga bisa diandalkan oleh auditor. Dan kemudian, jika auditor benar-benar yakin akan angka dari keempat kelas transaksi yang lainnya, berarti auditor juga yakin bahwa nilai saldo akhir piutang usaha yang sebesar 20.197 itu adalah benar. Namun, pada kenyataannya, tidak mudah bagi auditor untuk bisa yakin 100% dan mempercayai kebenaran dari angka keempat kelas transaksi tersebut. Ini berarti auditor juga tidak percaya akan besarnya angka dari nilai saldo akhir piutang usaha. Secara umum, auditor telah menemukan cara yang paling efektif dan paling efisien untuk melakukan audit, yaitu memperoleh beberapa kombinasi kepastian yang layak akan kelas transaksi dan juga saldo akhir pada akun yang terkait. Untuk itu, ada beberapa tujuan audit yang harus dipenuhi. Yang pertama itu adalah tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi. Contohnya, ada tujuan audit khusus yang berkaitan dengan transaksi penjualan, retur penjualan, dan potongan penjualan. Yang kedua, tujuan audit yang berkaitan dengan saldo. Contohnya, ada tujuan audit khusus yang berkaitan dengan saldo piutang usaha dan utang usaha. Yang ketiga, tujuan audit yang berkaitan dengan penyajian dan pengungkapan. Contohnya, ada tujuan audit khusus yang berkaitan dengan penyajian dan pengungkapan pada akun piutang usaha. Selanjutnya, asersi manajemen. Asersi manajemen adalah representasi pernyataan yang tersirat atau diekspresikan oleh manajemen tentang kelas transaksi dan akun, serta pengungkapan yang terkait dalam laporan keuangan. Dalam kebanyakan kasus, asersi manajemen ini bersifat tersirat. Asersi manajemen sendiri itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, asersi mengenai transaksi, yaitu keterjadian, kelengkapan, akurasi, klasifikasi, dan pisah batas. Yang kedua, asersi mengenai saldo akun, yaitu keberadaan, kelengkapan, penilaian dan alokasi, hak dan kewajiban. Yang ketiga, asersi mengenai penyajian dan pengungkapan, yaitu keterjadian dan hak dan kewajiban, kelengkapan, akurasi dan penilaian, klasifikasi dan pemahaman. Jadi, asersi manajemen yang terbagi menjadi 3 ini akan dihubungkan dengan tujuannya. Kalau misalnya asersi mengenai transaksi akan dihubungkan dengan tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi. Asersi mengenai saldo akun akan dihubungkan dengan tujuan audit yang berkaitan dengan saldo akun. Asersi mengenai penyajian dan pengungkapan akan dihubungkan dengan tujuan audit yang berkaitan dengan penyajian dan pengungkapan. Jadi masing-masing dari asersi ini akan dihubungkan dengan tujuannya masing-masing, di mana hubungannya akan lebih terlihat jelas pada slide-slide berikutnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai audit yang berkaitan dengan transaksi. Nah, tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi mengikuti dan berhubungan erat dengan asersi manajemen tentang kelas transaksi. Ada perbedaan antara tujuan audit umum yang berkaitan dengan transaksi dan tujuan audit khusus yang berkaitan dengan transaksi. Jadi, audit yang berkaitan dengan transaksi ini dibedakan menjadi 2, yaitu umum dan khusus. Saya telah menyiapkan tabelnya di sebelah sini, jadi kalian bisa lihat perbedaannya antara yang umum dan yang khusus. Jadi, tujuan umum terdapat 6 tujuan yang berkaitan dengan transaksi yang dapat diterapkan pada setiap kelas transaksi dan dinyatakan dalam istilah yang luas. Kalau misalnya tujuan audit yang khusus berkaitan dengan transaksi juga diterapkan pada setiap kelas transaksi, tetapi dinyatakan dalam istilah yang sesuai untuk kelas transaksi khusus, seperti transaksi penjualan. Setelah auditor menetapkan tujuan audit umum yang berkaitan dengan transaksi, hal itu dapat digunakan untuk mengembangkan tujuan audit khusus yang berkaitan dengan transaksi bagi setiap kelas transaksi yang akan diaudit. Jadi, di tabel ini terdapat kata-kata yang penting kita hafal. Jadi, yang pertama adalah keterjadian.
Jadi keterjadian merupakan transaksi yang dicatat itu memang ada. Jadi tujuan ini berkenaan dengan apakah transaksi yang dicatat memang benar-benar terjadi. Tujuan selanjutnya adalah kelengkapan. Kelengkapan merupakan transaksi yang terjadi telah dicatat. Nah, tujuan ini bersangkutan dengan apakah semua transaksi yang harus dimasukkan dalam jurnal benar-benar telah dicatatkan. Tujuan umum selanjutnya adalah keakuratan. Keakuratan merupakan transaksi yang dicatat dinyatakan pada jumlah yang benar. Tujuan ini membahas keakuratan informasi tentang transaksi akuntansi dan merupakan salah satu bagian dari asersi keakuratan untuk kelas transaksi. Untuk transaksi penjualan, tujuan ini dilanggar jika jumlah barang yang dikirimkan ternyata berbeda dengan jumlah yang tercantum dalam faktur penagihan. Itu yang pertama. Yang kedua, harga jual yang salah digunakan dalam faktur penagihan. Yang ketiga, terjadi kesalahan penjumlahan atau perkalian dalam faktur penagihan. Yang keempat, jumlah yang salah dimasukkan dalam jumlah penjualan. Tujuan umum selanjutnya adalah posting dan pengiktisaran. Jadi, posting dan pengiktisaran ini merupakan transaksi yang dicatat, dimasukkan ke dalam file induk dan diiktisarkan dengan benar. Nah, tujuan ini berkaitan dengan keakuratan transfer informasi dari transaksi yang dicatat dalam jurnal ke buku besar pembantu dan ke buku besar. Tujuan umum yang kelima adalah klasifikasi. Jadi klasifikasi merupakan transaksi yang dicatat dalam jurnal klien telah diklasifikasikan secara tepat. Nah, tujuan ini menyatakan apakah transaksi telah dimasukkan ke dalam akun yang tepat dan merupakan padanan auditor atas asersi klasifikasi manajemen untuk kelas transaksi. Sebagai contoh, misklasifikasi penjualan adalah mencatat penjualan tunai sebagai penjualan kredit, mencatat penjualan aktiva tetap operasi sebagai pendapatan, dan salah mengklasifikasikan penjualan komersial sebagai penjualan residensial. Selanjutnya, transaksi umum yang keenam adalah penetapan waktu. Jadi penetapan waktu merupakan transaksi dicatat pada tanggal yang benar. Nah, tujuan penetapan waktu transaksi merupakan pandaan auditor atas asersi cut-off management. Kesalahan penetapan waktu terjadi jika suatu transaksi tidak dicatat pada hari terjadinya. Sesudah tujuan audit umum yang berkaitan dengan transaksi ditentukan, tujuan audit khusus yang berkaitan dengan transaksi untuk setiap kelas transaksi yang material baru dapat dikembangkan. Jadi, auditor harus melakukan tujuan audit secara umum terlebih dahulu, baru tujuan audit secara khusus. Selanjutnya adalah transaksi yang berkaitan dengan saldo. Jadi tujuan audit yang berkaitan dengan saldo serupa dengan tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi. Tujuan-tujuan itu juga mengikuti asersi manajemen dan memberikan kerangka kerja guna membantu auditor mengumpulkan bukti yang tepat yang mencakupi berkaitan dengan saldo akun. Ada dua perbedaan antara tujuan audit yang berkaitan dengan saldo dan tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi. Yang pertama adalah seperti yang tersirat dalam istilahnya, tujuan audit yang berkaitan dengan saldo diterapkan pada saldo akun seperti piutang usaha dan persediaan, bukan kelas transaksi seperti transaksi penjualan dan pembelian persediaan. Yang kedua, ada 8 tujuan audit yang berkaitan dengan saldo dibandingkan dengan 6 tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi. Tujuan audit yang berkaitan dengan saldo hampir selalu diterapkan pada saldo akhir dalam akun-akun neraca seperti piutang usaha, persediaan, dan wesel bayar. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tabel yang sudah saya sajikan. Nah, di tabel ini terdapat dua jenis tujuan. Yang pertama adalah tujuan umum dan yang kedua adalah tujuan khusus dari transaksi saldo. Nah, tujuan umum yang pertama adalah eksistensi.
Apa itu eksistensi? Jadi eksistensi itu adalah jumlah yang tercantum memang benar-benar ada. Jadi tujuan ini bersangkutan dengan apakah jumlah yang tercatat dalam laporan keuangan memang harus dicantumkan. Sebagai contoh, pencantuman piutang usaha pelanggan dalam neraca saldo piutang usaha, padahal sebenarnya piutang itu tidak ada melanggar tujuan eksistensi. Tujuan ini adalah pandaan auditor atas asersi manajemen tentang eksistensi saldo akun. Yang kedua adalah kelengkapan. Kelengkapan merupakan jumlah yang ada telah dicantumkan. Tujuan ini bersangkutan dengan apakah semua jumlah yang harus tercatat pada suatu akun benar-benar telah dicatat. Tujuan umum yang ketiga adalah keakuratan. Jadi keakuratan merupakan jumlah yang tercantum telah dinyatakan dengan benar. Tujuan keakuratan mengacu pada jumlah yang tercantum secara aritmatika sudah benar. Tujuan umum yang keempat adalah klasifikasi. Jadi klasifikasi merupakan jumlah yang tercantum dalam daftar klien telah diklasifikasikan secara tepat. Klasifikasi melibatkan penentuan apakah pos-pos yang ada dalam daftar klien telah dicantumkan dalam akun-akun buku besar yang tepat. Sebagai contoh, dalam daftar piutang usaha, piutang tersebut harus dipisahkan antara piutang jangka pendek dan jangka panjang, serta jumlah piutang yang berasal dari afiliasi para pejabat dan direksi harus diklasifikasikan secara terpisah dengan jumlah piutang dari pelanggan lainnya. Tujuan umum yang kelima adalah cut-off. Jadi cut-off ini merupakan transaksi yang mendekati tanggal neraca telah dicatat pada periode yang tepat. Dalam menguji cut-off ini, atas saldo akun, tujuan auditor adalah menetapkan apakah transaksi-transaksi tersebut telah dicatat dalam saldo akun dan periode yang tepat. Selanjutnya, tujuan umum yang keenam adalah hubungan yang rinci atau detail tie-in. Nah, ini merupakan rincian saldo akun yang sesuai dengan jumlah pada file induk yang berkaitan, sesuai dengan total saldo akun dan sesuai dengan total buku besar. Saldo akun dalam laporan keuangan didukung oleh rincian pada file induk dan schedule yang dibuat oleh klien. Tujuan hubungan yang rinci ini memastikan rincian dalam daftar telah disiapkan secara akurat. Tujuan umum yang ketujuh adalah nilai yang dapat direalisasi. Nah, nilai yang dapat direalisasi adalah aset yang telah dicantumkan dalam jumlah yang diestimasi akan direalisasi. Tujuan ini terkait dengan apakah saldo akun telah dikurangi untuk mempertimbangkan penurunan biaya historis ke nilai realisasi bersih. Contoh-contoh penerapan tujuan ini antara lain mempertimbangkan kecakupan penyisihan piutang tak tertagih dan penghapusan persediaan yang usang. Tujuan ini hanya diterapkan pada akun aset serta merupakan bagian dari asersi penilaian dan alokasi untuk saldo akun. Tujuan umum selanjutnya yang ke-8 adalah hak dan kewajiban. Selain eksistensi, sebagian besar aset juga harus dimiliki sebelum dapat dicantumkan dalam laporan keuangan. Nah, jadi seperti halnya tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi, setelah tujuan audit umum yang berkaitan dengan saldo ditentukan, barulah auditor dapat menentukan tujuan audit khusus yang berkaitan dengan saldo untuk setiap saldo akun dalam laporan keuangan. Selanjutnya adalah tujuan audit yang berkaitan dengan penyajian dan pengungkapan. Nah, biasanya tujuan audit yang berkaitan dengan penyajian dan pengungkapan ini identik dengan asersi manajemennya, yaitu asersi manajemen tentang penyajian dan pengungkapan yang telah dibahas sebelumnya. Konsep yang sama yang berlaku pada tujuan audit yang berkaitan dengan saldo akun juga berlaku untuk tujuan audit yang berkaitan dengan penyajian dan pengungkapan. Nah, pada PPT menyajikan asersi manajemen tentang penyajian dan pengungkapan kemudian dikaitkan dengan tujuan audit umum yang berkaitan dengan penyajian dan pengungkapan.
Sehingga tujuan audit umum tersebut identik dengan asersi manajemennya. Sehingga tinggal dikaitkan dengan tujuan audit khusus yang berkaitan dengan penyajian dan pengungkapan pada wesel bayar. Terdapat 4 kategori hubungan asersi manajemen dengan tujuan audit khusus yang berkaitan dengan penyajian dan pengungkapan pada wesel bayar. Yaitu yang pertama, berdasarkan keterjadian serta hak dan kewajiban, yaitu wesel bayar diuraikan dalam catatan kaki dan merupakan kewajiban perusahaan. Kemudian yang kedua, berdasarkan kelengkapan, yaitu semua pengungkapan yang diperlukan yang berkaitan dengan wesel bayar telah dicatat dalam catatan kaki perusahaan. Kemudian yang ketiga yaitu berdasarkan keakuratan dan penilaian, yaitu pengungkapan catatan kaki yang berkaitan dengan wesel bayar sudah akurat. Kemudian yang keempat adalah berdasarkan klasifikasi dan dapat dipahami, yaitu wesel bayar secara tepat dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang, serta pengungkapan laporan keuangan yang berkaitan dapat dipahami. Bagian yang terakhir adalah bagaimana tujuan audit dapat dipenuhi. Di sini terdapat 4 fase di mana tujuan audit tersebut dapat dipenuhi. Fase pertama yaitu dengan merencanakan dan merancang pendekatan audit berdasarkan prosedur penilaian resiko. Nah, pada setiap audit ada banyak cara yang telah ditempuh oleh auditor untuk mengumpulkan bukti audit guna mencapai tujuan audit secara keseluruhan agar dapat memberikan pendapat atas laporan keuangan. Nah, di sini terdapat 2 pertimbangan yang mempengaruhi pendekatan yang akan diambil oleh auditor. Pendekatan yang pertama yaitu bukti audit yang mencukupi dan tepat harus dipenuhi agar memenuhi tanggung jawab profesional auditor. Kemudian yang kedua, pengumpulan bukti audit harus ditekan serendah mungkin. Fase yang kedua yaitu dengan melaksanakan pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi. Pengujian pengendalian sendiri merupakan prosedur audit untuk menguji keefektifan pengendalian dalam mendukung pengurangan resiko pengendalian yang ditetapkan. Dan pengujian substantif atas transaksi sendiri merupakan prosedur audit yang menguji salasaji moneter untuk menentukan apakah ke-6 transaksi tujuan audit berdasarkan transaksi telah dipenuhi bagi setiap kelas transaksi. Yang ketiga yaitu dengan melaksanakan prosedur analisis dan pengujian rincian saldo. Prosedur analisis sendiri merupakan evaluasi informasi keuangan melalui hubungan yang masuk akal antara data keuangan dan data non-keuangan. Dan pengujian rincian saldo sendiri merupakan prosedur audit yang menguji salasaji moneter untuk menentukan apakah ke-8 tujuan transaksi audit berdasarkan saldo akun telah dipenuhi bagi setiap kelas saldo akun yang signifikan. Kemudian yang keempat atau fase terakhir adalah dengan menyelesaikan audit dan menerbitkan laporan audit. Nah, setelah menyelesaikan seluruh prosedur audit bagi setiap tujuan audit dan bagi setiap akun laporan keuangan serta pengungkapan yang terkait, auditor harus mengumpulkan informasi yang diperoleh guna mencapai kesimpulan secara menyeluruh tentang apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar. Hai guys, jadi itu dia video yang telah dipaparkan tadi. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian semua. Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, dan komen di bawah ya. Dan terima kasih sudah menonton video ini.